Asti beri komentar tentang perkembangan pemain abroad di FIFA Matchday. Asnawi dan Bagor diketahui sudah malang melintang di klub luar negeri. Kebetulan keduanya juga berganti kostum pada awal 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menilai perkembangan dua pemainnya yang bermain di luar negeri, Asnawi Mangkualam dan Elkan Bagot. Dia menilai keduanya berbeda dalam segi adaptasi. Sin menilai Asnawi mempunyai pola adaptasi yang baik, terutama dari Indonesia ke Korea Selatan bersama Ansan Greeners FC dan Jeonnam Dragon FC. Walau begitu, dia tetap memberi catatan penting. Berbeda dengan Asnawi, The Silent Spark julukan Coach Shin, ia menilai Bagot belum mampu beradaptasi dengan baik. Saat ini pemain keturunan Inggris Indonesia itu tercatat sudah membela 3 klub, yakni Ipswich Town, Gillingham FC, dan Cheltenham FC. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan para pemain harus mengalami kepahitan dan lebih banyak pengalaman untuk terus berkembang. Sin percaya Elkan bisa menyesuaikan diri lebih baik lagi. Memang itu yang dialami para pemain, harus ada pengalaman-pengalaman sulit bagi pemain juga, baru bisa berkembang dengan baik. Dan Elkan masih muda, jadi perlu ada waktu seperti itu untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi. Tutur Sintayong. Akui sulitkan timnas Burundi, pelatih Burundi terkesan dengan permainan timnas Indonesia. Laga FIFA Matchday Maret 2023 antara timnas Indonesia versus Burundi baru saja berlangsung. Selanjutnya pertemuan kedua akan berlangsung pada tanggal 28 Maret mendatang. Pelatih Burundi Etienne Ndayiragije mengaku tidak terlalu mengetahui kekuatan timnas Indonesia. Kendati begitu, Etienne Ndayiragije mengamati pertandingan yang dilakoni timnas Indonesia melawan anak asuhnya. Hasilnya, Ndayiragije menilai bahwa skuad timnas Indonesia merupakan tim yang bagus. Skuad besutan Sintayong itu sempat menyulitkan Burundi. Anak asuhnya dapat menyajikan duel yang sengit di pertandingan kontra timnas Indonesia. Ia mengatakan laga ini menjadi tontonan yang menarik untuk para supporter di stadion ataupun yang menyaksikan dari rumah. Permainan yang ditampilkan timnas Indonesia sebenarnya telah mengalami perkembangan, akan tetapi masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Coach Shin. Beberapa di antaranya adalah passing dan finishing yang masih menjadi kendala. Peluang yang harusnya dapat dikonversikan menjadi gol tak dapat dimaksimalkan dengan sempurna. Bicara masalah finishing, Sintayong singgung soal pembinaan usia dini. Seperti diketahui, penyelesaian akhir memang masih menjadi masalah timnas Indonesia. Finishing bahkan terus menjadi sorotan dalam pertandingan. Lini depan timnas Indonesia sering disebut mandul karena selalu kesulitan mencetak gol meski banyak peluang yang tercipta. Bahkan saat peluang bagus di depan gawang pun para pemain selalu gagal memanfaatkan dengan baik. Masalah ini sebenarnya sebelumnya sedikit membaik saat Sintayong merekrut asisten pelatih Zenan Radonjic untuk melatih khusus para striker timnas Indonesia. Akan tetapi setelah Zenan Radonjic memutuskan mundur dari tim kepelatihan dan fokus dengan keluarganya, penampilan striker timnas Indonesia kembali buntu. Sehingga hal ini pun terus mendapatkan sorotan karena permasalahan ini belum juga mendapatkan solusi terbaik. Menanggapi hal ini, Sintayong pun menegaskan bahwa sebenarnya permasalahan ini bukan karena kehilangan Radonjic. Menurutnya masalah finishing ini sebenarnya sudah harus bisa diperbaiki sejak dini. Pelatih berusia 52 tahun itu menyebut bagaimana pentingnya pembinaan usia dini untuk pemain. Lebih lanjut, mantan juru taktik timnas Korea Selatan itu juga menyoroti klub-klub yang ada di Indonesia. Ia menilai bahwa klub-klub Liga Indonesia lebih banyak mempercayai penyerang asing alih-alih pemain lokal.